Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Saudaraku muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pagi hari ini tanggal 15 Ramadan, hari Jumat, dan kita telah menyelesaikan daripada bulan ini. Alhamdulillah, Allah memberi kita taufik untuk bisa sampai di separuh daripada bulan Ramadan, dan semoga Allah masih memberi kita taufik, hidayah, inayah hingga kita bisa menyempurnakan ibadah kita di bulan Ramadan, menerima amal ibadah kita, menerima sholat kita, menerima puasa kita, melipat gandakan pahalanya, ya, dan menjadikan kita hamba yang layak untuk memperoleh mahkota ketakwaan dan memperoleh anugerah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini kita akan berbicara kembali tentang cabang keimanan. Ya, cabang keimanan berikutnya yang ke-18 adalah menyebarkan ilmu. Ya, menyebarkan ilmu. Baik, kemarin kita sudah membahas tentang menuntut ilmu, yang mana ini sangat dianjurkan sekali dalam Islam. Bahkan kemarin kita telah membahasnya bahwa menuntut ilmu hukumnya dalam Islam adalah wajib, ya, fardu. Ada yang sifatnya fardu ain dan ada yang sifatnya fardu kifayah, dan kewajiban ini adalah atas setiap muslim. Setelah seseorang memiliki ilmu, maka dia diberi amanah, diberi beban untuk menyebarkan ilmunya, untuk mengajarkan ilmunya, menyampaikan ilmunya itu kepada orang-orang terdekatnya dan kepada orang-orang di sekitarnya, orang lain. Rasulullah SAW pernah bersabda, liyuballighi syahidu minkumul ghaiba. Hendaknya orang-orang yang syahid, orang-orang yang menyaksikan di antara kalian, menyampaikannya kepada orang-orang yang ghaib, yang tidak menyaksikan di antara kalian. Konteksnya ketika itu adalah Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat ilmu melalui hadis, melalui turunnya ayat, dan lain sebagainya. Sehingga kemudian Rasulullah SAW memberikan amanah kepada para sahabat itu, ya, kalian, ya, para sahabat yang hadir, yang menyaksikan hadis, menyaksikan ayat, mereka diperintahkan untuk menyampaikannya kepada para sahabat yang tidak hadir, para sahabat yang tidak menyaksikan turunnya ayat atau menyaksikan sabdanya Rasulullah SAW. Hendaknya disampaikan. Nah, inilah kewajiban menyebarkan ilmu, menyampaikan ilmu kepada orang yang belum mengetahui, yang ada di sekitar kita. Ini hukumnya juga menjadi sebuah kewajiban ketika kita sudah punya ilmu. Apakah harus ilmu yang berat-berat? Tidak. Ilmu cukup ilmu yang kita miliki saja. Kita bisa membaca Iqra misalkan, ya, sudah mulai mengenal huruf-huruf Arab dan kita sudah bisa membacanya. Sampaikan, ajarkan kepada keluarga. Mungkin kita punya orang tua belum bisa membaca Al-Quran, ajari. Ya, kita punya anak, ajarkan itu kepada anak kita. Kita punya tetangga yang belum bisa membaca Al-Quran, ajarkan. Ya, ajarkan kepada orang-orang yang belum tahu ketika kita sudah tahu ilmunya. Kita sudah ngerti masalah la ilaha illallah, kita punya teman yang belum tahu
ya, la ilaha illallah, ya, ajari dia, sampaikan ilmunya kepada dia agar dia juga tahu la ilaha illallah. Kita sudah belajar tentang sholat. Kita punya teman yang belum bisa sholat, ajari, sampaikan, ya, sampaikan. Jangan berhenti di kita, ajari dia tentang tata cara sholat. Ya, tata cara sholat yang benar tuh gini loh, ya, rukun-rukunnya gini, caranya begini, ya, sampaikan, jangan berhenti di kita. Ya, kita tahu ilmunya puasa, sedangkan teman kita belum punya ilmu puasa, ajari. Ya, ajari. Intinya hendaknya orang yang sudah mengetahui, orang yang sudah berilmu dalam satu hal, nggak harus dalam semua hal, dalam satu hal saja, maka dia diberi amanah untuk menyampaikan kepada orang yang ada di sekitarnya yang belum mengetahui, ya, yang belum mengetahui. Demikian, ya. Jadi bukan berarti harus mengetahui semua ilmu, bahkan malah nggak boleh kalau kita menyampaikan ilmu yang belum kita punyai, ya. Hari ini kan ada beberapa kasus, ya, orang yang salah paham dalam memahami masalah dakwah. Dia senang, ya, dia tahu bahwa dakwah itu menjadi sebuah kewajiban atas setiap kita yang sudah mengetahui suatu ilmu, ya, mengetahui suatu nasihat untuk menyebarkannya. Tapi terus jadi salah kaprah ketika orang yang belum punya kompetensi, ya, orang yang belum punya ilmu menyampaikan apa yang tidak dia ilmui. Bahkan kita banyak ketemu hari ini orang yang tidak berilmu, nggak ngerti syariat secara mendetail, dia malah coba-coba memberikan fatwa. Lah ini bukan ke situ arahnya, ya, bukan ke situ arahnya. Perintahnya Nabi, ya, perintah untuk menyampaikan ilmu ini adalah sesuatu yang kita ngerti hakikatnya. Kita ngerti hakikatnya, seperti tata cara sholat, tata cara wudhu, yang memang kita sudah menguasai itu, dan kita punya orang-orang di sekitar kita itu yang belum tahu caranya, maka kita ajari. Seperti itu saja. Nggak harus membahas, ya, hukum ini gimana, hukum ini gimana. Oh, nanti akhirnya kita akan menjawabnya, kalau menurut saya gini. Padahal kita belum pernah mempelajari hukum-hukum itu, ya. Jadi bukan. Hendaknya kita menyampaikan apa yang kita miliki, yang kita sudah yakin tentang ilmu itu, ya, dan kita memang sudah mempelajarinya dari guru yang benar. Nah, sampaikanlah, sampaikan, jangan berhenti di kita. Rasulullah SAW memberikan banyak sekali motivasi dalam masalah menyampaikan agama, ya, ajaran agama ini, menyampaikan nasihat, menyampaikan ilmu yang memang benar-benar telah kita miliki. Yaitu diantaranya adalah Rasulullah SAW pernah bersabda, man dalla ala khairin falahu ajru mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang memberikan petunjuk, siapa yang menunjukkan kepada jalan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang mengerjakannya. Misal, kita tahu ilmu tentang alif ba ta sa jim ha kha, ya. Kemudian kita ajarkan itu kepada anak kita, atau kita ajarkan itu kepada teman kita yang belum mengetahui. Setelah kita ajari dengan telaten, akhirnya dia bisa alif ba ta sa jim ha kha, ya. Lalu dia gunakan dasar ilmu itu untuk bisa membaca Al-Quran. Maka ketika dia membaca Al-Quran, kita mendapatkan pahalanya, ya, kita mendapatkan pahala yang sama dengan dia. Dia membaca Al-Quran, kita mendapatkan pahalanya, ya. Dia mengajarkan kepada orang lain, maka kita juga mendapatkan pahalanya, ya. Kita juga mendapatkan pahalanya. Mirip apa? MLM, multi level marketing, tapi ini pahala, ya, pahala. Nanti orang yang lain mengajarkan kepada orang lainnya, kita juga mendapatkan pahala dari mereka semua ini.
Makanya disebut oleh Rasulullah SAW termasuk amal yang tidak terputus ketika orang sudah meninggal adalah ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu itu bisa bermanfaat ketika disampaikan kepada orang yang belum mengetahui, sampaikan. Kemudian dia nanti akan menyampaikan kepada orang lain, begitu seterusnya dan seterusnya. Ya, ini menyebarkan ilmu. Rasulullah SAW juga pernah bersabda kepada Ali ibn Abi Thalib. Ya. Rasulullah SAW bersabda, la'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min an yakuna laka humrun na'ami. Seandainya, hai Ali, Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada salah seorang, ya, gara-gara sebab kamu. Gara-gara kamu Allah memberikan petunjuk kepada orang. Maka itu lebih baik bagimu daripada kamu memiliki unta merah. Ya, unta merah. Gimana maksudnya? Ali ibn Abi Thalib, ya, atau kita mengajarkan ilmu tadi kepada seseorang, sehingga melalui sebab kita orang itu mendapatkan petunjuk dari Allah. Sebelumnya nggak ngerti sholat, akhirnya dia tahu cara sholat. Sebelumnya dia nggak ngerti cara bersuci, akhirnya dia tahu cara bersuci. Dia nggak ngerti caranya puasa, akhirnya dia tahu tata cara berpuasa, dan seterusnya dan seterusnya. Ilmu yang kita punya kita sampaikan kepada orang yang ada di sekitar kita. Gara-gara kita orang itu mendapatkan petunjuk dari sisi Allah berupa ilmu, ya, kata Nabi itu jauh lebih baik bagi kita, pahalanya lebih besar dan lebih berharga daripada unta merah. Unta merah ketika itu ya sebutan untuk harta yang sangat mahal, ya, sangat mahal sekali. Ini, jadi menyampaikan ilmu, ya, menyampaikan ilmu. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma juga pernah mengatakan, innalladzi yu'allimun nasa khaira yastaghfiru lahu kullu dabatin hattal hud fil bahri. Sesungguhnya orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan binatang-binatang itu semuanya, termasuk ikan-ikan yang ada di lautan, itu yastaghfiru lahu, memintakan ampun untuknya. Luar biasa, bukan? Ya, ketika kita mengajarkan kebaikan kepada orang, menyampaikan, menyebarkan ilmu, binatang-binatang itu termasuk ikan-ikan di lautan itu akan beristighfar untuk kita, memintakan ampun. Ya, ini adalah fadilah yang sangat besar sekali. Perlu kita pegang. Kalau kita punya ilmu, sebarkan. Tapi ya, tata niat kita. Bukan berarti ketika kita menyampaikan ilmu kepada orang lain berarti kita lebih baik daripada orang lain, tidak. Ini amanah yang harus kita pegang. Ya, karena kalau kita tutup-tutupi ilmu itu, akhirnya orang yang ada di sekitar kita menjadi tidak tahu, ya, tentang ilmu itu, kita yang jadi kena dosanya juga. Ya. Maka ini adalah amanah. Ya. Ini bukan bukti kita lebih baik, bukan, tapi ini amanah yang harus kita tunaikan. Kemudian salah satu adabnya juga ketika kita mau menyampaikan kepada orang lain, hendaknya perkataan kita, penyampaian kita itu tidak menyelisihi perbuatan kita. Artinya apa? Ya, jangan sampai kita menjadi orang yang mengajak orang lain kepada kebenaran, mengajak orang lain kepada ilmu, mengajak orang lain kepada kebaikan, tapi diri kita sendiri malah meninggalkan kebaikan itu. Ini jangan sampai. Ya, jangan sampai. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Ya, apakah kita mau memerintahkan orang, mengajak orang untuk melakukan kebaikan, sedangkan kita melupakan diri kita sendiri. Jadi, ketika kita mengajak orang lain kepada kebaikan, kita menyebarkan ilmu,
hendaknya kita adalah orang yang ada di barisan nomor 1 dalam mengamalkan ilmu itu, ya, sehingga ilmu ini bermanfaat untuk diri kita, bermanfaat untuk orang lain, ya, sehingga kebaikan akan menyebar. Jadi itu ya, ini cabang keimanan yang ke-18 yaitu menyebarkan ilmu, ya. Semoga bermanfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.